Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa kembali di Podcast Radar Jogja, Podcast Main Bola. Bersama saya Bana dan juga ada pengamat sepak bola kita Pak Ananto. Hasil positif diraih oleh timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain kemarin di GBK, jatuh nih ya. Artinya peluang Indonesia untuk bisa lolos menuju Piala Dunia masih terbuka lebar karena masih berada di 4 besar dan Indonesia berada di bawah Saudi Arabia yang kemarin bermain imbang melawan Jepang. Ini Pak Ananto, langsung aja Pak Ananto. Ya Pak. Evaluasi hasil pertandingan lawan Bahrain kemarin. Ya, ini hasil yang melegakan kita semua. Jadi mudik kita itu nanti juga lebarannya moodnya enak. Karena menang, karena kemarin setelah lawan Australia ini juga campur aduk semuanya. Tapi untungnya tim ini bisa menjaga motivasinya ya. Jadi hebat. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi ya. Nggak mudah bermain menghadapi tekanan baik tekanan dari eksternal maupun internal. Ini kan tekanannya ada dua hal ini kan, dari supporter, dari ekspektasi supporter dan juga dari dalam diri pemain itu sendiri. Karena setelah terbantai di Australia ini kan kita mengembalikan motivasinya itu seperti apa ini juga nggak mudah. Nah, alhamdulillah pemain-pemain kita ini kan pemain yang sudah terbiasa dengan tekanan ya. Seperti mungkin di pembicaraan kita minggu-minggu lalu sebelum setelah pertandingan lawan Australia Pak ya. Jadi ada banyak hal yang memang harus dilakukan oleh manajemen ataupun oleh pengurus PSSI atau pemain itu sendiri, bagaimana menghilangkan traumatis ini kan. Jadi seperti kemarin kata JJ itu setelah pertandingan itu juga ngomong bahwa ini semua belum selesai gitu kan. Belum selesai dalam artian perjalanan ini masih panjang. Perjalanan ini masih panjang dan hasil kemarin itu menggambarkan sebuah kematangan bermain dan kematangan mental dari pemain-pemain kita ya. Kita patut bangga. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling paling mendasar adalah di komposisi pemain. Ya kan, di pertandingan awal itu kan kita seperti terbuai dengan nama-nama besar ya. Ada Mesilgers, kemudian di situ ada Kevin Dick dan yang lain-lain. Kemudian di situ ada Dean Jim yang memang bermain secara reguler di klub-klub mereka. Tapi itu kan ada pada level klub gitu kan. Nah, ini kan level timnas ini memang berbeda meskipun skalanya timnas di Asia. Tapi apapun goalnya ini kan menuju Piala Dunia ya. Apakah mereka bermain untuk timnas di Eropa atau timnas di Indonesia atau di Asia seperti Indonesia ini, saya pikir tekanannya ini hampir sama, enggak. Dan itu berbeda dengan tekanan waktu di klub. Jadi kalau di klub itu kan mungkin karena tidak mewakili sebuah institusi negara yang dengan luar biasa penduduknya yang gila bola seperti ini, makanya tekanan-tekanan itu kan tidak terasakan di klub gitu. Tapi begitu main di timnas, segalanya menjadi beda gitu kan. Nah, kemarin ternyata komposisi pemain inti Indonesia, kerangka timnya itu sebenarnya sudah jauh-jauh sudah terbentuk. Tinggal bagaimana menerapkan gameplaynya saja gitu kan. Kemarin kita bahas di podcast sebelumnya kan kita juga menyoroti kan head to head antara antara Rizky Ridho dan Hilgers gitu kan. Meskipun Hilgers main di Eropa, Ridho main di Liga 1, tapi secara kualitas, secara pengalaman ini kan, secara pengalaman bermain untuk timnas ini tetap berbeda. Ya. Jadi mungkin tim pelatih waktu itu juga menganalisis itu. Jadi sehingga ada beberapa pergantian pemain, terutama di lini belakang. Kita juga kemarin sempat menyinggung Hübner ya. Meskipun Hübner ini mainnya di Wolves Under 21 terus, belum pernah sekalipun masuk ke tim utamanya Wolverhampton di Premier League, tapi ya dia tetap
punya pengalaman yang lebih, jam terbang yang Liga lebih. U3 juga di Inggris berjalan baik. Ya, dan dia berapa capsnya mungkin lebih dari 10 cap dia main untuk timnas Indonesia. Nah ini perbedaannya gitu kan. Meskipun secara kualitas dia mungkin kalah ya dibandingkan Hilgers atau dibandingkan Deans yang sudah menembus tim utama di 20 ataupun di Go Ahead Eagle ya. Tapi kan yang namanya karakter pengalaman main di timnas ini beda. Nah, inilah yang membuat kemarin sebenarnya kunci kemenangan kita ya salah satunya ada di lini belakang dengan kembali masuknya Rido, kemudian masuknya si Hübner. Nah, Rido Hübner ini menunjukkan bahwa mereka itu juga nggak bisa dipandang sebelah mata sama tim pelatih gitu kan. Apalagi tim pelatihnya ini kan semuanya baru semua gitu kan. Mereka belum kenal karakter masing-masing pemain bah. Jadi mereka ini pelatih ini meskipun punya nama besar, Pastor punya nama besar, kemudian Kluivert ini juga punya nama besar. Tapi kan semua pelatih wajib tahu kan karakter dan kualitas masing-masing pemain mereka ini seperti apa. Nah, pertemuan yang singkat antara Kluivert dan timnya dengan beberapa pemain timnas ini yang membuat dia itu masih kelihatan belum menyelami betul ya kualitas pemain. Tapi begitu dua pertandingan ini mereka sudah mulai tahu ya kan, dan mungkin juga karena karakter pemain orang-orang atau pemain-pemain yang ada di Liga Belanda ini sering diskusi, mungkin para pemain senior macam Itses, Haye, kemudian Wolves atau Ragnar yang selama ini sudah capnya sudah lumayan banyak di timnas ini dimintai masukan oleh Kluivert ini. Apa sih sebenarnya, bagaimana sih karakter masing-masing pemain ini kan, sehingga tadi malam terlepas dari absennya Hilgers ya karena cedera, saya pikir Rido sama Hübner itu tetap jadi pilihan pertama karena pasti Kluivert sepertinya sangat ingin mengubah komposisi pemain di lini belakang. Terus kemudian gongnya ya yang sama juga kita bahas sebelumnya Pak, nama Joey Pelipesi ini kan, yang kita bilang bahwa mungkin Joey ini adalah salah satu puzzle yang selama ini nggak ditemukan di timnas gitu. Jadi selama ini kelemahan timnas ini sebenarnya gelandang bertahan kan. Ya kita tahu kita masih punya Mark Locke gitu kan. Tapi Mark Locke ini kan sudah lama nggak masuk di timnas juga. Ya, terus yang berikutnya ada Ivar Zener. Ivar Zener gelandang berjangkar dia, nomor 6. Tapi dia masih kalah jam terbang lah pengalamannya. Dan secara kualitas mungkin ada jauh di bawah Pelupesi ini. Dan ternyata pemilihan Pelupesi ini oleh Kluivert ataupun oleh Pastor untuk dinaturalisasi kemarin ini ada betulnya juga, karena Kluivert dan Pastor sepertinya melihat bahwa kekurangan lini tengah kita ya ada di gelandang bertahan ini Pak. Memang di situ ada Nathan kan yang sering berduet sama Tom Haye kan, tapi Nathan ini kan karakternya bukan gelandang bertahan kan. Meskipun sebenarnya Joey ini juga fullback kanan awalnya, tapi kemudian di tahun 2011 waktu Patrick Kluivert menangani 20 waktu itu dia ubah, dia dorong ke depan menjadi posisi 6 dan bermain sampai sekarang, sampai saat dia pindah ke Sheffield Wednesday di Championship League di Inggris gitu kan, dia tetap main di posisi nomor 6. Saat ini pun di Lommel dia juga main posisi 6 Pak. Nah ini yang hilang di kita. Kemudian di lini depan ada perubahan yang cukup mendasar. Kalau di lini depan waktu menghadapi menghadapi Australia, ternyata Patrick ini menerapkan dua striker, memasang dua striker. Ditopang satu gelandang serang, nomor 10-nya Marcelino. Nah ternyata ini juga memuaskan, ya kan? Strike dan Ole ini nggak bisa bermain padu secara bersamaan gitu kan. Nah akhirnya kemarin diubah. Kita dipasang striker tunggal si Ole didukung dua Marcelino dan Orat Mangun. Masuknya Orat Mangun ini juga sekali lagi memberi pencerahan, meskipun dia juga nggak bermain sampai selesai kan. Mungkin itu Pak yang pertama.
yang menjadi sorotan memang Ole kemarin tampil cukup gemilang, baik lawan Australia juga dia sudah mencetakkan 1 gol dan juga di Indonesia 1 gol jadi gol penentu. Apakah ini artinya Ole ditasbihkan akan menggeser striker yang selama ini menjadi striker andalan Sintayong di area Sintayong? Saya pikir kalau nggak hanya sekarang pun, kalau misalnya dari jauh-jauh sebelumnya, Ya. Ole ini sudah masuk ke timnas, ya kan, sudah dinaturalisasi, itu sudah pasti, Pak. Pasti menggeser si striker. Karena kemarin saja nggak masuk ya striker ya, nggak jadi pemain pengganti. Nggak, dia Ramadan duduk di kok. bench, Iya, di bench, ya kan. Ya itu karena karakternya beda memang. Jadi makanya sebenarnya kan saya bilang bahwa Kluivert ini kan striker murni ya. Ya. Jadi dia pengen dalam angan-angannya dia kalau dia melatih sebuah tim, dia juga pengen ada satu striker murni. Makanya dia lebih memilih si Ramadan Sananta dibandingkan harus menurunkan Struijk, meskipun Struijk ada di DSP kan. Tapi tetap Sananta yang dimainkan, dan ini sebenarnya pengalaman besar bagi Sananta, tinggal bagaimana beradaptasi. Dan kemarin sebenarnya kan suplai bola ke Sananta ini juga nggak jelek-jelek amat loh. Cuma Sananta kan 2 kali dia gagal menguasai bola saat dia mendapat umpan bagus kan. Nah ini yang harus diperbaiki oleh Sananta. Dia sudah dapat pengalaman loh. Dan backup di belakangnya ini kualitas pemainnya nggak main-main, semua berkelas semua gitu. Itu Bang mungkin. Iya. Dan juga saya lihat kemarin pemain-pemain kayak Marcelino, terus ada Kambuaya, Rizky Ridho menunjukkan semangat dan pengaruh yang cukup luar biasa Pak yang di ya, jadi terutama Kambuaya. Jadi kita sebenarnya kalau Kambuaya ini kan lama sekali nggak main. Ya hilang ya. Dia terakhir main lah waktu away menghadapi Vietnam di putaran kedua. Waktu kita menang 3-0 di Hanoi kan. Nah itu dia main babak kedua, itu mainnya juga cuma ya antara 13-15 menitan lah, nggak banyak-banyak amat. Tapi setelah itu sama sekali dia nggak pernah main. Sama sekali nggak pernah main, bahkan di Piala Piala Asia kan sebelumnya ya. Jadi saat kampanye kualifikasi Piala Dunia di round ketiga pun dia jarang main itu kan. Nah ini yang nggak banyak dilihat orang, tapi ternyata tim pelatih ini punya pengamatan sendiri. Karena apa? Performanya dia di Dewa ini memang luar biasa gitu kan. Dan pemain ini selain punya teknik tinggi sebenarnya, dia punya ketenangan dan keberanian. Kita lihat beberapa kali kan dia bisa mengelabui kan, dia bisa berkelit. Itu kemampuan itu sebenarnya yang nggak dimiliki pemain-pemain lain gitu kan. Sayang Egy cedera gitu kan. Kalau Egy nggak cedera, saya pikir dia juga pasti akan masuk dalam pemain itu, meskipun hanya turun dari bangku cadangan itu. Tapi saya pikir dia akan masuk juga karena karakternya ini memang pemain-pemain yang main di Liga 1 ini sudah mulai oke lah gitu. Apalagi yang memang dari awal mereka sudah terpilih masuk timnas gitu kan. Nah ini berarti apa? Saat mereka nggak tampil di line up ataupun starting line up ya, ataupun di bangku cadangan atau sebagai pengganti saat pertandingan timnas, mereka itu dalam latihan mereka belajar bagaimana caranya sih agar mereka itu bisa selevel dengan pemain-pemain yang mohon maaf yang memang lahir di Eropa gitu kan, yang didikannya dari klub-klub Eropa. Nah ini yang mereka pelajari betul. Nah saya bahagia, saya mengapresiasi itu kalau siapa namanya Kambuaya gitu. Kemudian ya kalau Ridho kita sudah tahu semua, kita semuanya sudah paham lah seperti apa permainnya Ridho. Tapi mungkin staf pelatih yang eranya Kluivert ini belum paham betul karakter dari Ridho ini. Yang mereka lihat kan selama ini pemain-pemain yang main di Eropa kan, ya kan mereka kan baru beberapa kali melihat pemain-pemain yang ada di Liga 1 gitu kan. Nah ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi ada bagusnya memang meskipun mereka nggak turun gitu kan, tapi kan mereka bisa mengambil ilmu dari latihan-latihan pesawat pemain-pemain ini Pak. Ini posisi Rizky Ridho apakah akan jadi paten di sini atau masih akan bersaing lagi dengan Matt Hilgers? Saya yakin akan paten.
paten ya, menggeser. Saya yakin akan paten. Di era waktu eranya Sintayong sendiri, Sintayong ini kan sedikit agak apa ya juga, karena Sintayong ini juga mungkin terobsesi dengan kualitas pemain-pemain kita yang bermain di Eropa gitu kan. Iya. Jadi kayak apa namanya, kayak Hilgers, kemudian Kevin Dick dan lain-lain. Hanya saja Sintayong ini ingin mencoba mereka. Nah, menurut pemikiran ya itu wajar. Semuanya itu kita pun juga beranggapan seperti itu, Pak. Iya, Pak. Kita yakin beranggapan seperti itu karena ya level kompetisinya beda, ya kan? Makanya mereka itu dalam tanda kutip dapat prioritas utama kan untuk bermain di tim utama. Tapi dari pengalaman kemarin, kemudian dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, mungkin nanti Pastor, Kluivert atau tim pelatih yang lain lebih banyak akan mempercayakan trio ini. Itu saya yakin. Kecuali mereka kalau ada yang cedera atau akumulasi kartu ya, nah itu lain lagi gitu kan, Pak. Itu. Ya saya pikir nanti ini udah paten lah ini. Saya yakin itu. Dan tambahan, Mbah, saat mereka bermain pertama dari menit awal, 3 orang ini itu sudah mencatatkan 6 kali clean sheet. 6 kali clean sheet loh. Ini nggak main-main. Dari 3 orang ini. Meskipun kita tahu pengalamannya seperti apa kan. Main di Venezia Serie A kan. Kemudian kualitasnya kita tahu, leadership-nya kita tahu seperti apa. Dibandingkan dengan Hubner yang main di Under 21 Wolves. Kemudian Rido yang main di Persija gitu kan. Orang pasti kan melihat bahwa ini akan terjadi ketimpangan. J ini akan gendong 2 adiknya ini kan. Tapi kenyataannya kan enggak. 3 pemain ini kan bisa bermain bersama dan saling menutup. Nah ini chemistry yang nggak bisa dipaksakan untuk dibubarkan lagi sebenarnya. Ya kita harusnya Kluivert ini bersyukur. Dia sudah menemukan trio ini. Sebenarnya saat dipegang Sintayong, trio ini kan juga sempat diutak-utik juga kan. Waktu lawan Bahrain, waktu lawan China di pertandingan sebelumnya waktu kita away, yang main Rido kan muncul dari bangku cadangan kan. Yang main pertama waktu itu kan bukan Rido gitu kan, bukan juga Hubner waktu main itu kan. Kemudian kemarin di Australia, Rido juga masuk dari bench. Kemudian Hubner kebetulan juga nggak bisa main. Nah kalau 3 pemain ini bisa bermain semuanya, saya pikir lini belakang Indonesia akan oke lah, gitu Pak. Apakah Pak Anto melihat bahwa Patrick Kluivert itu sudah menemukan karakter pemain dari Indonesia, pemain timnas Indonesia? Karena saya lihat itu 6 pemain dari gelandang, 4 gelandang dan 3 back ini kan karakternya bertahan semua nih Pak, kalau dilihat. Ben Verdonk, Van Dijk, Jude Palopesi, terus sama Tom Haye kan itu tipe-tipe gelandang semua. Gelandang yang punya betul. Apakah dia belajar dari melawan Australia bahwa kita nggak bisa main frontal menyerang ya? Ya kalau saya lihat pelajaran pertandingan menghadapi Australia itu pelajaran yang mana gitu kan. Nah ini tim pelatih ini bisa mengambil pelajaran itu. Dari situ kemudian mereka disadarkan nih bahwa kualitas bermain timnas Indonesia ini nggak punya karakter pemain yang bisa menggedong strategi menyerang secara tinggi, kualitas tinggi gitu. Jadi kita bisa menyerang, tapi caranya ini nggak langsung frontal gitu kan, nggak langsung maksudnya kita terus-menerus menyerang itu enggak, karena kita nggak punya kualitas pemain seperti itu Kak. Itu loh, kita nggak sejauh-jauh. Kita nggak punya pemain sekelas misalnya Junya itu di Jepang gitu kan. Kemudian Kaoru Mitoma, kita nggak punya sekelas pemain itu. Kemudian kita juga nggak punya pemain striker seperti Ayase Ueda atau Koki Ogawa gitu kan. Kemudian gelandangnya ditopang oleh gelandang bertahannya seorang Endo di situ. Kemudian ada
backnya di situ sekelas Itakura gitu kan. Kita nggak punya sekelas pemain tuh, nggak usah jauh-jauh. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Korea gitu, Korea Selatan, kita nggak punya gelandang atau penyerang sekaliber Song Heung-min. Terus kemudian Lee Kang-in yang di PSG, kita nggak punya, atau Huang itu yang main di Wolves, seniornya si siapa namanya, Sionanya si Hubner, kita nggak punya itu gitu kan. Kita juga sama sebenarnya di Belanda, kita juga nggak punya, kalau kita bandingkan dengan timnas Belanda, kita nggak punya pemain sekelas Justin Kluivert, anaknya Kluivert gitu kan. Kita punya Reinders, tapi adiknya Tijani gitu kan. Tijani milih main di timnas Belanda. Kita cuma mau, alhamdulillah adiknya mau gitu. Tapi kualitasnya kan belum semumpuni kakaknya. Kita nggak punya kualitas pemain-pemain seperti itu, Pak. Jadi kita harus sadar. Oke Tom Haye, levelnya di Eredivisie. Tapi kembali lagi, Tom Haye itu, benar kata Bana tadi, sebenarnya mungkin 60% dia karakternya bertahan. Ya kan? Dia bukan gelandang eksplosif. Ya. Kayak Justin Kluivert misalnya. Terus kemudian kayak siapa lagi misalnya kalau di Arsenal kayak Odegaard gitu. Enggak, bukan seperti itu gitu kan. Dan kita nggak punya karakter-karakter kualitas yang seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, mungkin kita nggak punya pemain seperti Ali Jassim di Irak. Ya kan? Kalau kita punya karakter pemain seperti itu, mungkin polanya akan lain, Pak. Nah ini kan disesuaikan kan. Nah kemarin waktu di Australia, tim pelatih ini saya kesimpulkan belum begitu paham gitu kan. Ya. Karakter dan kualitas pemain menyerang kita itu sampai mana. Ya. Begitu kemarin ketahuan diadu dengan Australia itu kan, ternyata mentah semua karena ini. Ya udah, ini kembali ke laptop berarti. Ya. Mereka sadar bahwa nggak mungkin kualitas pemain yang kita miliki ini untuk ibaratnya untuk pola menyerang lah. Ya ibarat segini aja jauh-jauh lah. Kita punya truk dan kita punya Ferrari. Entengnya kan gitu kan. Ferrari itu selevel Messi lah. Ya kan. Kalau truk ini ya Pogba atau siapa gitu kan. Kan nggak mungkin Pogba disuruh bermain kayak Messi. Ya kan. Truk ini berlari seperti Ferrari. Nggak bisa. Jadi kualitas kita ya beda dengan strategi menyerang yang diperagakan oleh tim-tim Eropa lain gitu kan. Tim-tim yang kayak Jepang lah contoh, yang sangat menyerang, sangat dominan ini kan enggak. Nah, banyak pengamat itu kan ya pengamat yang benar-benar pengamat ini. Kalau kita kan pengamat abal-abal. Ya. Pengamat yang benar-benar pengamat ya. Pengamat sungguhan lah. Banyak pengamat sungguhan itu yang mereka menyimpulkan bahwa dengan masuknya pemain naturalisasi ini otomatis akan mengubah karakter pemain kita menjadi menyerang, dan harapan mereka kan pengennya Indonesia bermain menyerang kan. Ya nanti dulu karakter pemain yang kita miliki ini seperti apa gitu kan. Ya toh? Kita dapat karakter pemain menyerang yang kualitasnya oke. Itu kan baru Ole ini kan. Ya. Yang lain kan belum ada di situ. Ya toh. Tijani Reinders itu juga pilih di timnas Belanda. Kemudian ya toh. Dan kemudian siapa lagi? Dan sekarang pun di Eredivisie itu jarang ada pemain gelandang penyerang yang bagus, yang kualitasnya kualitas timnas gitu loh. Kalau mereka misalnya kualitas timnas, pasti mereka sudah keluar. Contohnya Eko Di Gakpo gitu kan, kemarin di Liverpool gitu. Terus kemudian sekarang memang ada beberapa yang kayak rekannya si Hilgers di 20 itu ada yang namanya Stein gitu kan, dia yang sempat dirumorkan dia punya darah Indonesia, enggak, ternyata dia nggak punya gitu kan. Meskipun dia juga mungkin sangat tertarik kalau main di timnas Indonesia. Tapi mungkin kualitas mereka kalau dibandingkan dengan pemain-pemain yang kelahiran Belanda yang main di liga-liga top tier lah, misalnya di Eropa, mereka masih jauh gitu kan. Nah ini yang mungkin kita harus realistis, Pak. Kita sebagai pengamat abal-abal kan diwajibkan realistis, ya kan, bahwa tim ini nggak bisa
dipaksakan menyerang frontal kayak Manchester City gitu. Ya, kelihatan juga bahwa di Belanda sendiri sekarang kehilangan sosok playmaker mungkin ya. Ya sangat kurang sebenarnya, nggak ada. Kalau ada yang bagus sudah dari jauh-jauh hari sudah ambil kan. Ya sekarang kan mereka mengandalkan Tijani, dan Tijani kan sebenarnya antara menyerang dan bertahan sama-sama itu. Ya memang di situ ada beberapa nama seperti ya kayak Gakpo lah, tapi Gakpo ini kan sebenarnya bukan playmaker ya, dia lebih winger ya. Kemudian Justin Kluivert anaknya Petri ini kan sebenarnya sayap kanan kan. Ya, dan striker di Belanda pun nggak ada sekarang. Siapa striker Belanda sekaliber Robin van Persie dulu ya, kemudian Marco van Basten. Di era sekarang itu nggak ada, Pak. Ini memang problem. Di kebun sana itu nggak ada gitu loh. Yang kualitas itu. Ya kan? Sekarang ininya malah Belanda tuh banyak masukkan pemain sayap Pak ya. Karena mereka gini. Yang lebih lucu kan gini, Pak. Ini agak melebar sedikit. Kenapa timnas Jepang itu luar biasa bermainnya sekarang? Itu mungkin 90% atau 95% mereka itu yang bermain masuk ke timnas Jepang itu semuanya bermain di Liga Top Eropa. Ya kan, Kubo main di Sociedad kan. Dan dia itu starter di situ. Dan dia penyerang, Pak. Kemudian Jepang ini kita jangan menganggap remeh loh. Kemarin waktu Twente terakhir main lawan Feyenoord, itu yang cetak gol 2 siapa? Ayase Ueda ini siapa, Pak? Striker utamanya Jepang kan. Kemudian ada pemain Korea juga cetak 1 gol. Itu penyerang juga. Ya, terus masih ada rekan setimnya Calvin Verdong di NEC Nijmegen, si Koki Ogawa yang kemarin waktu di GBK lawan Indonesia, dia dimainkan di depan menggantikan Ueda yang cedera. Dan ternyata dia cetak gol juga. Dia perform juga gitu. Jadi Jepang hebat karena apa? Karena pemain-pemain mereka yang masuk timnas dan bermain di liga-liga Eropa ini memang kelasnya sudah menyamai kelas-kelas kayak pemain-pemain timnas Belanda. Contoh misalnya, kalau misalnya di Feyenoord punya striker lokal asli Belanda yang dia bagus, pasti kan nggak mungkin dia rekrut Ueda atau di Twente di NEC ini kan, dia kan nggak mungkin rekrut si Koki Ogawa. Lemar ada di strikernya Twente, bagus dia di Twente, tapi kan dia nggak masuk timnas. Timnas Belanda juga hanya ambil siapa? Luc de Jong gitu kan. Sementara Luc de Jong kita lihat main di Eredivisie seperti apa kan. Dia juga bukan striker yang mematikan di situ. Jadi memang kebunnya di sana itu panenannya sini back itu. Apalagi yang bibitnya dari Indonesia ini. Yang dari Maluku, dari Aceh, dari semuanya, dari Jawa dan sebagainya. Yang mereka lahir di sana dan punya darah Indonesia. Ini bibitnya bibit back sama gelandang gelandang wing back semua. Yang gelandang serang, gelandang tengah sama striker ini sedikit lah, gitu. Itu. Nah, melihat komposisi di klasemen ya, kita bersaing dengan saing berat mungkin. Saya bilang Saudi Arabia dan di bawahnya itu ada China ya. China di Bontot Bahrain. Jadi mereka itu punya gimana persaingannya melihat tinggal 2 pertandingan krusial lagi bulan Juni ya. Ngelawan China dan lawan Jepang ini gimana persaingannya? Ya, kalau kita kan misalnya kita berandai-andai. Kita berandai-andai saja. Di 2 pertandingan itu semuanya 3 poin. Poin maksimal kita berapa? 15. Sekarang Arab Saudi poin maksimalnya 14. 16. Dia sekarang posisi 10. 10 ditambah 6 berarti 16. Kalau dia di 2 pertandingan terakhir, dia bisa memenangkan pertandingan. Nah, kedua pertandingan terakhir ini dengan siapa saja Arab Saudi ini.
Ya kan kita lihat kalau nggak salah dengan si Australia, apa dia sudah bermain dua-duanya, Pak? Cari dulu ini. Kalau Indonesia terakhir kan lawan Jepang kita. lawan Jepang ya. Ya kan, kita misalnya berandai-andai 6 kita dapatkan dari Jepang itu kan. Kemudian Arab Saudi memenangkan 2 pertandingan berikutnya dengan angka 6 kan. Berarti kan kita realistis nggak mungkin kita mengejar, kita nggak mungkin mengejar selisih poinnya Arab Saudi. Karena kita tahu di posisi 4 kan. Ya kan, paling nggak posisi 3 lah kita bisa ngincer. Kalau posisi 2 lebih berat lagi gitu kan. Lawan Bahrain kalau nggak salah. Bahrain mainnya di Bahrain gitu kan. Ya. Nah, peluang untuk draw juga cukup tinggi karena waktu Piala Teluk kemarin Bahrain itu sempat menang lawan Arab Saudi di Kuwait gitu kan. Nah, ini kan pertanyaannya kembali, Arab Saudi ini nggak boleh kehilangan muka kan. Ya, Arab Saudi kemarin sempat menang lawan Bahrain gitu kan. Nah, ini nggak boleh kehilangan muka lagi Arab Saudi, dan pasti mereka pertandingan ini ketat. Nah, peluang kita untuk menggeser Arab Saudi sebenarnya cukup besar. Hanya saja tidak cukup untuk menggeser Australia. Ya kan. Kalau kita pengen lolos langsung. Sebenarnya posisi kita ini sudah dalam tanda kutip mungkin aman lah, untuk agak sedikit aman untuk masuk ke round 4 gitu loh. Kuncinya mengalahkan Cina ya. Salah satu kunci mengalahkan Cina, ya kalau sudah mengalahkan Cina, kita berharap nanti Jepang kita nggak usah kalah banyak gitu kan. Karena di sini saya pikir nanti kita sulit mengalahkan Jepang, ya kan. Sementara China ini akan menghadapi Australia kalau nggak salah. Australia sudah. Dua kali pertandingan sudah. Berarti tinggal menghadapi Bahrain kalau nggak salah. Di pertandingan terakhir Bahrain ya, tinggal menghadapi Bahrain. Nah, di situ hidup mati. Mainnya kalau nggak salah di Bahrain ya, Yalang. Di Cina. Nah, ini masih 50-50 dua tim ini kan. Nah, kita diuntungkan oleh jadwal. Pak. Ya kan? Kalau kita bisa menggebuk Cina, ya, otomatis kita sudah 12, ya kan? Kemudian ya sudah selesai. Anunya selesai. Karena mereka akan saling bunuh di pertandingan terakhir kan. Karena Jepang 6 poinnya. Poinnya sama-sama 6. Ya, nah, ini sebenarnya jadwal ini menguntungkan kita. Karena kita nanti bermain dengan China, dan main dengan China ini kan di Juni. Juni ini semua kompetisi sudah selesai. Ya kan, jadi kita bisa mengumpulkan pemain itu lebih awal. Ya kan, kalau biasanya kita hanya 3 hari, 2 hari berkumpul, mungkin kita bisa berkumpul seminggu sebelumnya. Ini lebih bagus lagi gitu kan. Nah, tinggal kita berharap di akhir kompetisi ini tidak ada klubnya pemain yang melakukan playoff. Ataupun juga cedera mungkin. Atau jangan cedera. Yang paling besar ini kan yang kemungkinan playoff ini kan Venezia. Ya kan, kalau dia bisa pengen survive ke Serie A, dia kan paling nggak harus bisa mengincar posisi playoff kan. Nah, kalau saat dia masuk playoff, berarti dia agak mundur lagi. Nah, itu timnya JICES, padahal JICES itu di situ juga paling oke gitu. Nah, kalau di Champions League kan nggak ada. Cuma satu yang main di Champions League, pemain kita, Kevin Dix. Sandy Walsh. Sandy Walsh. Kevin Dix kemarin di conference sudah kalah ya. Sandy Walsh itu dengan klub Jepang. Nah, ya kan, Yokohama Marinos. Lawannya klubnya siapa, Pak? Di perempat final lawan semifinal lawannya siapa? Kurang tahu saya. Klubnya Cristiano Ronaldo. Al Nassr. Gitu. Ini menarik juga gitu kan. Iya. Jadi kita juga jangan sepelekan Sandy Walsh gitu kan. Dia starter terus loh di di Yokohama Marinos itu. Meskipun orangnya kelihatan seperti itu kan, tapi dia di Belgia nggak pernah main di Mechelen, tapi di Liga Jepang
Starter ya. Starter, dan mungkin dia menjadi satu-satunya pemain Indonesia ya, atau pemain berdarah Indonesia Iya. yang berpaspor Indonesia yang paling sukses loh selama ini loh di Liga Jepang. Kita lihat Arhan seperti apa, Lili Pali dulu seperti apa, ya kan, Irfan Bahdim itu seperti apa. Mereka cuma ya kan menghuni bangku cadangan aja gitu kan. Arhan 2 musim di situ, berapa kali dia jadi tamat, ya kan. Nah ini kan. Tapi Sandy Walsh begitu dia turun di situ, dia masuk ke situ, dia langsung starter. Bahkan dimainkan di Champions League Elite Asia apa. Ini juga nggak main-main sebenarnya. Nah kadang kita kan tertutupi oleh performa pemain-pemain yang main di Liga Eropa gitu kan. Padahal kualitas Liga Jepang itu nggak beda dengan kualitas Liga di Eropa. Kalau kualitas Liga Jepang itu lebih jelek dibanding Liga Eropa, nggak mungkin pemain seperti Kaoru Mitoma, Ayase Ueda tadi, Koki Ogawa bisa jadi starter di liga-liga Eropa. Nggak jauh-jauh lah. Glasgow Rangers apa Glasgow Celtic kalau nggak salah. Daisen Maeda itu loh. Bahkan pemain Jepang 3 di situ dikontrak secara permanen dan jadi starter. Jadi kita nggak bisa menafikan Liga Jepang ini enggak. Justru malah terlihat pemain-pemain Jepang di Eropa ini semuanya survive loh. Ya. Nggak ada yang nggak survive Pak. Begitu. Kita bicara soal naturalisasi. Apakah nanti kalau kita seandainya nih Erick Thohir mencari pemain lagi nih ke Indonesia, pertandingan baru ada lagi pemain naturalisasi. Kira-kira apa posisi apa nih Pak yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang kalau lihat dari 2 pertandingan antara Australia dan Bahrain? Yang berikutnya yang jelas ini masih mencari sosok gelandang bertahan. Gelandang bertahan lagi. Ya gelandang. Karena kita hanya punya Joy. Ivar belum oke lah. Dia memang main di Ajax tapi Ajax bukan Utrecht ya. Tapi dia main di Young Utrecht, main di junior ya sebenarnya, tim keduanya itu. Nah, kemudian Joy ini juga usianya juga 31 tahun dan mungkin nanti yang akan dicari selain Joy, mungkin akan dikejar lagi tipikal Joy. Itu yang pertama. Yang kedua, gelandang serang. Tipikalnya mungkin yang kayak tipikal Tom Haye tapi yang 70-80% dia lebih ofensif. Kalau Tom Haye ini kan 60% masih defense, masih membantu pertahanan itu. Nah mungkin yang akan ke situ. Nah ini yang mungkin bisa. Nah kalau naturalisasi, saya itu juga nggak khawatir ya, karena Patrick Kluivert ini kan juga selama ini mendapatkan data yang cukup banyak dari tim Kemenpora gitu kan, untuk catatan-catatan atau data-data pemain diaspora keturunan Indonesia yang punya darah Indonesia yang bermain di Eredivisie gitu ataupun di Eropa gitu kan. Nah dia kan akan mencari, dan yang akan dia cari itu pasti yang pernah dia latih gitu kan. Kayak nggak usah jauh-jauh Joe Pelopesi, kita nggak pernah dengar namanya Joe Pelopesi. Tapi Patrick Kluivert langsung menyodorkan nama ini. Dan dia yakin banget kalau Joy ini mau dinaturalisasi, itu hebat, gitu kan. Kita kan nggak tahu. Biasanya kan ada beberapa pemain-pemain yang selama berapa bulan sebelumnya ini didekati tapi nggak mau gitu. Prosesnya kita tahu lah. Tarik ulur, ini sudah oke belum gitu. Tapi Joy ini kan langsung mau gitu kan. Berarti apa? Patrick ini kenal betul dengan Joy, dan dia tahu karakter permainan maupun karakter pribadi dia. Begitu dia ditawari mau kok. Dan kan kita nggak tahu, dia bahkan mainnya di Lommel loh. Lommel itu Liga Belgia kan? Liga Belgia divisi 2. Divisi 2. Dia turun drastis. Awalnya dia jadi kaptennya Groningen loh di Eredivisie. Dan dia pernah di Sheffield Wednesday. Tapi dia kan nggak terbaca oleh kita. Tapi Patrick tahu. Gitu loh. Mungkin itu yang akan dia cari gitu kan. Kalau back mungkin enggak. Udah cukup Pak ya? Udah cukup. Mungkin kalau misalnya ada yang kualitasnya lebih bagus. Misalnya kayak Jayden Oosterwolde yang main di Fenerbahce gitu kan. Dia kan udah dari pertama sudah masuk list itu. Kemudian Tristan Oyer juga itu kan. Itu pemain Page Volley yang
yang sebenarnya dia binaan dari Ayak gitu, Tristan Oyer ini. Dia punya darah Indonesia. Dan kita juga masih punya Elkan Bagot tuh nggak salah ya? Kita masih punya Elkan Bagot di situ kan. Nah ini kan yang belum terbaca juga. Kan. Ya kita kalau di stok back itu sebenarnya nggak usah pusing, nggak usah khawatir gitu kan. Cuma sekali lagi karakter pemain ini juga harus dipahami oleh pelatih. Ya Rido itu kan dia dibina oleh Sintayong mulai dari U19, U20, U23 dia pegang terus kan sampai persiapan waktu Piala Dunia U20 yang dibatalkan. Sebenarnya kan pemain-pemain ini kan masuk binaannya Sintayong ya, jadi ada Rido, ada Arhan gitu kan, kemudian ada Witan juga, kemudian kalau Egi sudah sedikit senior kan. Ya eranya mereka ini, generasinya mereka yang, nah Sintayong sudah paham, tapi Patrick ini kan belum paham karakternya gitu kan. Nah, meskipun pemain-pemain lain sudah paham kayak Jay gitu kan, kayak Sandy itu sudah paham karakter kualitasnya Rido itu seperti apa, sudah paham. Tapi yang pelatih belum. Ya. Itu Pak. Ya. Apalagi sekarang kayaknya tidak susah ya Indonesia untuk melakukan naturalisasi ya, karena sorotan dunia seharian. Dan pasti banyak pemain yang justru akan menawarkan diri ya Pak. Betul ya. Jadi ini luar biasa karena selama ini kan ya kita kembali lagi ke PSSI ya. PSSI kan sangat profesional sekali. Jadi begini Bang, nggak usah jauh-jauh loh. Nggak usah jauh, Liga Indonesia aja. Ya kan. Kalau dulu ada namanya Sriwijaya FC. Pelatihnya Rahmat Darmawan. Pemainnya Sarahan, backnya ini, penyerang tengahnya si Kayang Bagam, ini netnya di situ komplit semua ya. Firman Untina, kemudian ada si Pornario Astaman, pemain kelas 1 di Indonesia. Kemudian kalau dia mau cari pemain gitu kan, pemain lain gitu kan, dia sudah pasti mau gitu kan, karena masuk tim ini karena kualitas pemainnya bagus ya. Iya. Kan pemain ini ya mereka nggak perlu susah payah, nggak perlu kerja keras ini di tim ini kan. Iki iso kerja kabeh gitu kan. Ya sama seperti kita Pak. Misalnya sama seperti pemain-pemain dari apa namanya dari luar yang ingin dinaturalisasi. Mereka kan melihat di sana ada J.I. Jazz, di sana ada Mes Hilgers, di sana juga ada Tom Haye gitu kan. Tom Haye aja mau loh masuk ke situ. Terus kemudian di situ ada siapa? Ole di situ. Boleh main di Oxford, dia sering diganti, dia baru cetak 1 gol, main di timnas, dia superstar gitu kan, gila kan. Di Eropa dia pemain level kelas 2 Pak, main di timnas, mereka level kelas 1, dan ini kan levelnya Piala Dunia Pak. Pemain itu pemain sepak bola itu bermimpi untuk main di Piala Dunia. Itu mimpi terbesar mereka gitu kan. Makanya nggak usah jauh-jauh. Kemarin kayak pemainnya MU, Mason Greenwood. Begitu dia dikucilkan di Inggris kan. Kemudian dia tampil bagus di klub apa itu lupa. Dia milih mana coba sekarang? Beralih warga negara mana? Jamaika. Jamaika. Ya kan. Karena dia pengen ngincer apa? Dia pengen main di timnas. Ya. Iya. Ending dari pemain profesional itu kan dia bisa main di timnas. Dia bisa tampil mewakili negaranya, main di turnamen besar, termasuk Piala Dunia. Itu mimpi mereka. Itu Pak. Ya, kita tahu bahwa Indonesia yang sekarang ini bukan Indonesia yang dulu ya, ada banyak pemain diaspora. Kalau Pak Ananto melihat levelnya timnas sekarang udah seperti apa sih Pak? Apakah masih di bawah bayang-bayang Vietnam dan Thailand di Asia Tenggara atau sudah lebih dari itu? Ya kita lihat gini, gampang itu Pak. Ya. Kita gampang untuk Barang kan pengen, maksudnya sebenarnya posisi kita ada di mana sih Pak? Betul. Di Asia. Ya, betul. Kalau kita lihat Arab Saudi, itu peringkat berapa? 50-an kan, ya toh? Ya. Bahrain itu peringkat berapa? 80, di atas Thailand, Vietnam. Ya. Vietnam itu peringkat 92. Vietnam itu 112. Ya kan, 112 atau 111 gitu kan, atau 109 lah. Kalau Thailand itu peringkat 96 kalau nggak salah, pokoknya 90-an lah.
Kemudian Australia peringkat berapa sih? 24. Jepang peringkat berapa? Gitu kan. Nah, kalau kita dengan Australia kita seri kemudian dibantai, kita kan nggak bisa menyejajarkan diri di situ. Ya kan. Kemudian di posisi 50, di situ ada Arab Saudi. Contoh misalnya, kita dengan Arab Saudi head-to-headnya seperti apa? Satu kali menang. Ya kita bisa lah masuk situ. Tapi situ kan juga ada Irak. Kita Irak 2 kali kalah. Turun lagi posisi kita. Berarti di bawah 50 kan? Apa di atas 50 lah. 50 ke atas gitu kan. Misal 50 ke atas 50, 60, 70. Iran belum ya? Nah, Iran masuk di level 20, 30 bah. Dia sama saja hampir sama dengan Jepang dan Korea gitu loh. Kalau Iran itu. Nah, kalau sekarang levelnya 80, 70 ya. Kita dengan Bahrain yang 80. Kita main gimana? 0-0 dan menang. 2 sama dan menang. Seri dan menang kan? 2-2 dan menang kan. Ya, kalau kita dan ini kita nggak sombong sebenarnya ya. Sebenarnya posisi sebenarnya kita ya di peringkat 80-an ya. Ya, itu yang paling realistis. Kalau kita ngomong 50, kita sama Arab juga sama Australia, sama Irak aja yang di posisi itu, kita dibantai 2 kali ya. Ya kita belum berani lah masuk ke situ. Tapi kalau di 80, 70, mungkin kita masih nggak apa ya, maksudnya misalnya kita ngomong di 70, 80 itu nggak dipandang sebelah mata itu, nggak sombong, nggak ngibul lah gitu kan. Kalau sama Cina nih, yang kemarin kita kalah walaupun menguasai pertandingan, apakah kita levelnya setara atau di atas Cina sebenarnya? Kita sebenarnya di atas Cina. Cina lihat aja Cina dengan Bahrain berapa, Cina dengan Arab Saudi berapa skornya. Kan sekarang gampang head-to-headnya di situ kan. Gitu. Kemudian kita lihat Cina sebenarnya kemarin menang karena lucky blow sebenarnya. Lucky blow itu kesalahan yang sebenarnya nggak penting. Sebenarnya waktu itu kan ada satu back kita, Sain Badinama itu merasa bahwa bola ini sudah aman. Tapi pemain Cina ini bisa mencuri dan posisinya ini kan mengejutkan semuanya, termasuk pas. Ya, karena posisinya sudah di sebelah gawang dan kemudian cuma hanya dari pas itu mungkin jaraknya bola ini hanya 1 meter, sulit bagi dia untuk menangkis tendangan itu. Sebenarnya lucky blow sebenarnya kemarin kemenangan Cina lawan Indonesia. Kita lihat permainannya seperti apa gitu kan. Terlepas ada dalam tanda kutip masalah di internal kita ya. Tapi kita lihat tuh dengan komposisi yang diubah-ubah sama Sintayong kemarin. Tapi kita perform loh lawan Cina. Meskipun akhir nggak memihak kita. Tapi kalau itu mungkin pertandingan ada tambahan 10 atau 15 menit lagi, mungkin kita bisa draw. Ya kan? Dengan Bahrain sebenarnya itu sudah selesai pertandingan, tapi kemudian dibiarkan menjadi gitu. Ya mungkin positioning kita, ya kita nggak usah muluk-muluk ada di 80-70. Kalau 50 agak ketinggian, Pak, karena di situ ada Irak. Tapi lawan Australia pun kita sudah bisa cara permainan mungkin ya bisa mengimbangi. Ya. Tapi kan kita nggak bisa menepuk dada bahwa kita sejajar dengan Australia. Enggak, nanti dulu gitu, nggak bisa. Panjang mungkin ya. Iya, jangan kita sadar diri lah. Ya, sadar diri jangan dulu gitu kan. Itu, Pak. Besok lawan Cina, apakah Pak Ananto melihat walaupun masih bulan Juni ya, Kluivert akan mengubah formasi lagi atau seperti apa nih? Jelas. Tidak tanpa Faz kan? Pas sama Marcelino. Ya, Marcelino ya. Ya jelas harus diubah lah. Yang jelas, tapi kan pas sudah ada Emil kan. Emil dan kita lihat Cina itu kan waktu main di mereka kan mereka tidak begitu ofensif ya. Dan tidak begitu ofensif. Dan saya pikir mereka main di GBK besok juga nggak bakal ofensif gitu kan. Nah tinggal nanti seperti apa. Kita juga jangan membiarkan Cina ini bertahan. Ya kita pura-pura bertahan aja. Ya kan. Biar mereka keluar menyerang. Kalau mereka keluar menyerang, kita bisa selesaikan di 20 menit atau 30 menit awal. Tapi kalau kita ofensif terus gitu kan, ini agak berat. Karena Cina ini punya kelicinan di lini depan mereka gitu. Pemain-pemainnya cepat dan mampu memanfaatkan sedikit peluang. Karena mereka sadar bahwa kualitas individu mereka sebenarnya kalah dari pemain-pemain kita gitu kan. Dan yang kedua Marcel mungkin nanti posisinya akan diganti Eliano saya pikir gitu kan. Karena beberapa kali Eliano mainnya juga bagus kan. Kalau nggak Marcel ya mungkin di situ akan Ricky dimainkan juga. Tapi di tengah ini saya pikir kalau nggak cedera ya Tom Haye sama Choi. Choi ini memang satu pemain yang langka lah di timnas Indonesia.
Ya kalau kita menyadarkan dulu Joey ini ya kayak seperti saya bilang Sergio Busquets di Barcelona dan juga kalau misalnya dulu di timnas Spanyol waktu Spanyol juara piala Xabi Alonso. bukan piala Eropa pertama itu ada yang namanya Marco Senna. Oh, Marco Senna ya. Kemudian ada juga yang namanya yang paling fenomenal itu satu, N'Golo Kante. Nah ini N'Golo Kante Prancis kan? Prancis, tapi karakternya hampir sama. Kalau agak yang sedikit yang lebih hebat lagi, Claude Makalele. Ya, Claude Makalele. Ini yang Prancis juga tuh ya. Iya, ini yang nggak ada pemain-pemain seperti ini. Sekarang itu sangat jarang. Salah satu kunci suksesnya Chelsea karena Makalele kan? Makalele, John Obi Mikel di situ masih ada. Jadi Obi Mikel ini kan regenerasinya dari Makalele sebenarnya. Itu Pak. Jadi inilah pemain kalau di Madrid itu ada yang namanya Guti. Ya. Ya, dia pemain dalam artian ya pemain pembersih lah, cleaner lah, pokoknya di lini tengah. Angkatan hero tuh ya. Fernando Hierro, angkatannya si Raul González juga gitu kan. Kemudian kalau angkatannya si siapa yang sekarang itu ada yang Cristiano Ronaldo, ada yang namanya Casemiro waktu saat dia prime-nya Casemiro. Kemudian sekarang di Madrid ini banyak pemain-pemain seperti itu. Tchouaméni. Ya kemudian ada satu rekannya Tchouaméni itu siapa? Lupa yang rambutnya gondrong itu dari Prancis juga, yang keturunan Angola. Itu juga bagus juga di situ. Makanya Madrid ini pemainannya juga stabil gitu karena ada pemain. Kemudian di Liverpool kita ada Gravenberch sama Endo gitu kan. Dulu ada yang main di Ajax, Johan Henderson. Gitu. Nah ini pemain Joey ini langka. Kalau bisa cari lagi yang kayak ini, gitu loh. Nah, karena ini kan opsi kedua sebenarnya. Setelah Jairo Riedewald ini nggak bisa. Ya mungkin nanti ada lagi yang sosok-sosok seperti ini. Gitu Pak. Oke Pak, terakhir Pak. Gimana nih akhir dari optimis akhir perjalanan Indonesia ini akan lolos ke babak selanjutnya? Mungkin gini Pak. Ya. Kita mengawali itu juga dengan langkah yang panjang ya. Perjalanan yang panjang. Kita dari round pertama melawan Brunei. Kita juga harus ingat juga waktu kita lolos Piala Asia tahun 2023 kalau salah. Kita juga melangkah dari kualifikasi paling rendah. Menghadapi siapa? Taiwan. Bayangkan. Tim-tim lain sudah masuk ke grup. Kualifikasi berikutnya kita masih bermain lawan Taiwan di situ. Mainnya saya masih ingat waktu COVID itu. Nah, waktu hampir selesai COVID itu mainnya di di Buriram. Di stadion Buriram. Di Chang Stadium Thailand gitu. Terus kemudian kita masuk grupnya, ada Kuwait, kemudian ada Kuwait, Jordan, kemudian ada Nepal. Mainnya di Kuwait. Waktu itu kita nggak diperhitungkan kita lolos, karena kan lolos itu juara runner up. Ternyata kita bisa mengalahkan Kuwait tuan rumah itu. Nah kita lolos di situ, ya kan. Padahal tim-tim lain kayak Vietnam itu sudah otomatis lolos karena dia lolos kualifikasi ronde kedua Piala Dunia kan di episode berikutnya. Ya. Nah sekarang saya pikir nanti perjalanan kita, ya semoga saja anggapan saya itu nggak salah. Kalaupun nanti, karena tim ini begini loh, tim lain, Irak, Uzbekistan, Iran, Australia, yang semuanya langganan Jepang, yang langganan masuk Piala Dunia dari Indonesia, ini mereka sudah bersusah payah dari episode Piala Dunia sebelumnya lah. Indonesia ini kan belum, ya kan. Gimana mau struggle? Wong di kualifikasi round pertama aja kadang kalah gitu kan, kadang nggak lolos ke round kedua. Di round kedua juga gagal juga. Ini kan bisa round ketiga. Nah kita itu belum menjalani itu Pak. Dan mungkin kita nanti kalau nanti lolos Piala Dunia ini 2026 ini, kita juga harus menjalaninya. Mungkin kita juga nanti, kita akan berjuang juga di round keempat. Bahkan tidak
menutup kemungkinan kita diwajibkan juga harus playoff. Ya. Kayak dulu waktu kita mau lolos ke Olimpik, ya kan. Tapi semoga saja dugaan atau tuduhan saya ini nggak tercapai, Pak. Moga-moga di round keempat kita sudah bisa juara grup dan lolos. Ya. Karena berat juga kita lebih berat di round keempat loh, Pak. Lawannya karena dari Afrika ya nggak saya? Enggak, kita ini kan begini, setiap dari 3 grup ini, runner up juara itu langsung lolos. 3-4 itu dikocok ulang dengan yang ada di grup. Ya, di grup lain. 2-3-4-nya ini dikocok ulang. Dikocok ulang ini grup. Cari 2 grup. 2 grup. 2 grup. Masing-masing juara ini lolos. Ya. Ya kan? Masing-masing juara lolos dua-duanya ini. Ya toh? 2 grup ini yang isinya 3 tim ini. Masing-masing grup itu 3 tim. Kemudian runner up-nya diadu. Kalau misalnya satu menang lolos. Yang kalah ini playoff lawan zona Oseania. Zona CONCACAF. Jadi mungkin kalau nanti misalnya kita harus itu, Pak, zona CONCACAF itu ya isinya. CONCACAF Amerika Tengah. Iya. Di situ ada Meksiko, Jamaika ya. Jamaika dan klubnya timnya yang dulu diasuh oleh Patrick Kluivert, Curaçao. Iya. Di situ ada negaranya Ket Kayamba. Apalagi kalau tim-tim Amerika Tengah kebanyakan main di Liga Inggris. Panama kan? Gitu kan, Jamaika itu. Ya itu beratnya situ. Jadi nanti kalau ini kan peringkat dari 8 pertandingan ini itu sudah tergambar sebenarnya. Ini sudah tergambar di masing-masing grup. Yang lolos siapa ini sudah tergambar. Kalau di grup A itu yang jelas lolos itu Iran. Runner up-nya ini sudah pasti Uzbekistan. 3-4 ini siapa, Pak? 3-4 ini sudah dipasti kemungkinan besar ya. Uni Emirat Arab sama Qatar. Berarti kita harus melihat Uni Emirat sama Qatar nih. Terus kemudian yang agak rame di grup B. Grup B ini Korea itu 16 poin. Ya kan? Ya tapi kan mereka belum terkalahkan. Mereka hanya seri 4 kali. Sama dengan Yordania juga seri 4 kali. Tadi kemarin malam atau sebelumnya ya. Korea ini juga bermain imbang 1-1 lawan Jordan. Mainnya di Seoul. Gitu loh. Mainnya di Korea, sorry. Nggak tahu di Seoul atau di mana, yang jelas di Korea. Korea tuan rumah. Nah, ini nilainya Jordan itu 13. Cuma terpaut 1 poin dari Irak. Ya kan? Kalau misalnya nanti yang lolos, saya sih berharap yang lolos nanti Irak. Yang lolos langsung loh ya. Karena kita pengalaman lawan Jordan. Ya, karena kita punya pengalaman pahit lawan Irak gitu loh. Lawan Jordan mungkin masih bisa menang gitu kan. Itu masih bisa menang. Jadi saya berharap nanti ya Jordan sama Oman yang lolos ke 3-4. Peringkat 3-4 ini lolos ke round keempat. Kita berharap sih negara-negara Jazirah Arab lah ya, karena kan ini semuanya pasti semuanya negara Jazirah Arab lah. Semua kita tim-tim dari Arab semua nih musuhnya nanti. Nah, dari grupnya kita yang paling peluangnya besar ya Indonesia sama Arab Saudi. Australia ini mungkin head to head-nya nanti cuma dengan Arab Saudi dan Indonesia saja, tapi kan berat. Ya kan. Ya ini mungkin ya dengan 2 sisa pertandingan kan mereka 6 poin 19 kan. Dengan sekarang 13 poin. Kalau Indonesia kan nggak mungkin berapa? Maksimal 6 poin kita cuma dapat 15. Ya kan? Ya nanti tinggal kita yaitu di babak misalnya kita lawan Oman misalnya. Kemudian lawan Jordan. Kemudian lawan Uni Emirat Arab, kemudian Qatar. Kemudian kemungkinan besar kita juga bisa lagi ketemu Arab Saudi. Nah ini kan juga menarik juga kan. Kita nanti ya ada bagusnya. Ada bagusnya karena kita kan kalau tadi Bana bilang kita tuh posisinya di mana Pak? Ya di angka di urutan 70-80. Nah tim-tim ini kan rata-rata 70-80 kecuali Irak. Lawan tim-tim dari Arab kan. Betul. Yang penting jangan Irak dan Iran. Kalau yang lain masih bisa ngatasi lah. Saya jamin dengan komposisi yang ini ya. Yang lain masih bisa ngatasi. Tapi yang penting jangan Irak gitu aja. Irak itu meskipun kualitasnya hampir sama dengan Arab Saudi ya, mohon maaf. Tapi Indonesia itu punya traumatis dengan Irak.
Itu sulit mengalahkan mereka. Nggak tahu loh. Padahal main di GBK aja itu sudah luar biasa. Tahunnya kita kena kartu merah, ya kan? Sulit loh lawan Irak. Kemudian di Piala Asia kita lihat, Indonesia udah berubah sekali permainannya. Tetap saja ada blunder yang dilakukan beberapa pemain sehingga ada juga kesalahan wasit di situ. Ya tetap kita kalah 1-3 gitu. Jadi kalau hitung-hitungan saya, nanti kalau misalnya kita di grup 4, di round 4, kita fokus, kalau bisa kita juara langsung lah. Ya. Tapi kalau enggak kan kita masih punya peluang di runner up. Nah kita diadu lagi dengan runner up grupnya satunya. Kalau menang lolos kita. Tapi kalau enggak ya kayak lawan Gini di Praolimpik kemarin. Tapi kemungkinan besar Bang, takdir Indonesia itu memang harus melewati jalan yang semua panjang. jalur dilewati. Iya, karena apa? Ini mohon maaf ya. Performa tim Indonesia ini kan mohon maaf sekali. Kan diraih secara instan. Jujur loh. Ini kan cara instan, dan Erick Thohir itu mengatakan bahwa ini cara instan. Cara instan yang dilakukan oleh Erick Thohir untuk mendongkrak performa dari timnas. Bukan dalam tanda kutip pembinaan murni dari bawah. Ya kan? Ya memang kita nggak menafikan nama-nama Rizky Ridho, Marcel yang merupakan pembinaan dari bawah. Tapi backbone timnas sekarang berapa persen yang masuk line up atau masuk timnas itu kan? Ya kan lebih dari 70% yang mendominasi di timnas. Jadi ya ini mungkin sebab kalau mungkin kalau di agama lain kan ada istilahnya karma gitu kan. Ya karmane dari instan ini ya kamu harus panjang perjalanannya. Karena kamu ambil yang instan gitu. Nah, sekarang dunia ini kan ada ilmu hukum dunia ini kan isi come isi go, had to come had to go gitu kan. Jadi kalau isi come isi go, kamu dapat segala sesuatu dengan mudah, itu juga akan hilangnya dengan mudah. Tapi kalau kamu dapat dengan sulit, ini perjalananmu juga akan sulit, tapi hasilnya bagus. Begitu loh. Ya kita optimis aja. Optimis ya. Untuk lewati semua fase. Tapi menarik itu memang. Tapi saya sudah mengirai apa? Saya sudah ini kemungkinan besar kita masuk ronde keempat nih. Apesnya ini nanti kita playoff nih. Apesnya ini bisa jadi loh. Kayak dulu waktu Piala Asia U23, siapa yang mengira Indonesia bisa playoff? Ya toh? Kan nggak ada yang mengira kita masuk semifinal. Kaget semua. Loh, semifinal itu kan berarti cuma 4 tim. 4 tim, betul. Pertama Jepang juaranya. Ya toh? Korea. Berikutnya Korea nggak masuk. Kalah sama kita ya kan. Australia kalah sama kita. Waktu Piala U23. Kan di situ Irak. Iya kan? Uzbekistan kita. Ya toh? Kita kalah dari Uzbekistan, ya toh? Irak kalah dari Jepang. Finalnya ini kan Uzbekistan sama Jepang. Di U23 loh. Bayangkan, Indonesia masuk di 4 besar ini loh. Mungkin dari saya lahir, baru kali ini loh. Indonesia itu masuk 4 besar di turnamen mayor, meskipun under 23. Tapi ini Asia, Pak. Asia loh. Sekarang di era kepemimpinan siapa ini bisa masuk gitu kan? Nurdin Halid. Ya nggak mungkin lah gitu kan. Kita tahu sendiri lah. Ya kan? Yang dulu-dulu itu seperti apa? Kemudian dari Edi Rahmayadi apa kita bisa mencapai ini? Ya kan? Enggak kan di eranya Pak Erick ini tok aja kan. Tapi ini kadang nggak dibahas. Nah, ini kan juga berdarah-darah kita. Ya kan? Nah, Tuhan belum mengizinkan, bukan rezeki kita untuk masuk ke Olimpik gitu kan. Ya toh? Karena ini kan sangat instan nih tim ini. Duk gitu kan. Nah, ini yang mungkin nanti akan ditebus juga kalau kita masuk Piala Dunia. Semoga saja prediksi saya ini meleset, karena kita kan pengamat abal-abal, jadi prediksinya banyak yang meleset. Jadi teman-teman pemirsa mungkin juga
nggak usah ambil hati ya prediksi saya. Kalau misalnya nanti meleset kan kita abal-abal gitu. Kita kan cuma kelas Radio Jogja, Pak. Gitu ya. Oke, hampir 1 jam lebih kita ngomongin soal timnas. Itu dari tadi pembahasan soal setelah pertandingan melawan Bahrain hingga mengupas peluang kita di Piala Dunia nanti di Piala Dunia 2026. Oke pemirsa, sekian dulu podcast hari ini. Selamat berlibur, full senyum karena kita bisa memenang 3 poin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Minal aidin wal faizin dulu, Bah, mungkin. Kami dari segenap podcast Main Bola Radar Jogja mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.